Assalamualaikum, salam hangat sahabat kumis dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel kami, Kumis Komedi Ungkap Misteri. Mereka hidup berdampingan dengan kita. Hanya saja mereka berbeda dimensi. Namun, banyak cerita singkat yang diangkat dan diceritakan oleh bangsa manusia, seolah para makhluk astral telah menghantui, mengganggu, bahkan mencelakakan manusia. Apakah itu bisa terjadi? Mari kita ungkap di channel ini. Beberapa kisah nyata yang diceritakan oleh manusia seolah menyudutkan para makhluk astral. Padahal mereka belum tentu menghantui, mengganggu, bahkan mencelakakan. Itulah sifat manusia, ingin menang sendiri, tak ingin disalahkan, egois, namun tanpa solusi. Salah satunya cerita singkat yang datangnya dari Mas Danu. Cerita mengenai kisah nyata beliau yang bertemu dengan salah satu makhluk astral. Berikut ceritanya. Suatu malam Danu bersama rekannya sehabis pulang dari acara musik di kota Bogor. Mereka berjalan dari depan gang sekitar 200 meter. Sebelum sampai rumahnya, di tengah perjalanan mereka harus melewati salah satu pohon tua yang sudah ada sejak mereka kecil. Saat langkah mereka hampir mendekati pohon tersebut, mereka mendengar suara tertawa di arah pohon itu. Dan jelas mereka meyakini di arah pohon itu. Namun mereka tak hiraukan. Kemudian mereka kembali melanjutkan langkahnya. Namun setelah tepat di samping pohon tua itu, mereka serasa dilempari sekepal pasir dan ranting pohon yang sudah kering. Kemudian mereka pun menengok ke arah pohon itu secara bersamaan. Dan disitulah mereka melihat sosok kuntilanak. Mereka kemudian berlari dan selesai sudah cerita singkat misteri dari Mas Danu. Dari cerita singkat saudara Danu tadi, kita bisa simpulkan bahwasanya Danu dengan rekannya bertemu dengan salah satu sosok jin yang berwujud kuntilanak. Oleh karena itu, mari kita panggil makhluk astral yang telah mengganggu saudara Danu bersama rekannya di malam itu. Namun sebelum kita hadirkan sosok makhluk astral yang telah mengganggu saudara Danu dan rekannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan bisa membahas makhluk astral lainnya. Baiklah sahabat kumis, sudah saatnya kita akan menghadirkan sosok makhluk astral yang telah mengganggu saudara Danu di malam itu. Sahabat kumis, kita sudah kedatangan tamu istimewa makhluk astral yang konon katanya telah mengganggu saudara Danu. Selamat malam, selamat datang kepada, enaknya apa nih saya panggilnya nih? Panggil Noni aja bang. Kenapa enggak Mbak atau Ses gitu? Karena saya masih ada keturunan dari Betawi. Oh iya, berarti jauh juga ya dari Betawi ke Bogor gitu ya. Oke. Sebelumnya saya terima kasih kepada Non Kunti yang sudah hadir di podcast Kumis. Sama-sama bang. Pasti aja hitungannya bang. Oh siap. Itu sudah diatur oleh tim kami di belakang. Nanti buat bekal Non Kunti pulang. Sekalian nasi kotak ya bang. Oke siap. Banyak sekali pemirsa permintaan dari Non Kunti. Oke Non Kunti, ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Non Kunti untuk klarifikasi
cerita dari Mas Danu. Kesibukannya apa nih sekarang Non Kunti nih? Kebetulan saya juga sedang isolasi mandiri bang. Oh, jadi kena dampak dari Covid-19 juga ya bangsa Non Kunti ya? Iya bang. Oh, jadi pandemi ini tidak hanya di dunia nyata, namun di dimensi lain pun terasa, sehingga Non Kunti pun isolasi mandiri. Berarti Non Kunti ada gejala-gejalanya apa tuh Non Kunti? Kalau di bangsa kami kan gejala emprit itu kan ya penciuman hilang, demam tinggi dan sebagainya gitu. Kalau Non Kunti sendiri apa tuh kesip? Nggak bisa diri bang. Bisa ke situ. Sampai nggak bisa diri ya emprit 19 ya. Oke. Pertanyaan kedua Non Kunti yang saya akan sampaikan adalah nama Kunti sendiri itu atau sejenis yang lainnya itu dapat dari mana ya? Siapa yang menentukan itu ya? Bangsa manusia sendiri bang. Jadi yang buat license nama kuntilanak, pocong dan yang lainnya itu manusia sendiri. Oh, jadi teman-teman sahabat kumis, ternyata nama-nama itu sendiri manusia sendiri yang menciptakannya. Oh, apakah benar di dalam ceritanya Bang Danu, Non Kunti menakut-nakuti atau menjelma sehingga membuat takut Danu dan rekannya? Betul bang. Tapi saya tidak merasa menakuti karena saya hanya berdiri. Segitu berdirinya Anda menakuti kita bangsa manusia. Ada yang lebih bisa menakuti bangsa manusia nggak selain Anda hanya berdiri saja? Mungkin ada bang. Apa tuh? Terbang, menari, Wow, bernyanyi. bisa bernyanyi juga. Ada yang bisa tiktokan sekarang bang. Oh, Viral di kamera. iya. Bahkan bangsa manusia yang ada yang ingin ikut-ikutan jadi jelmaan Non Kunti sendiri. Bentar ya bang, saya pegel nih. Sorry. Ada pegalnya juga ternyata. Yang pertanyaan selanjutnya mungkin lebih dalam lagi saya bertanyanya. Sebelumnya Non Kunti jangan sampai tersinggung ya Non Kunti ya. Kita santai aja, relax aja ya Non Kunti ya. Saat kejadian Danu dan rekannya lari terpirit-pirit pada malam itu, apakah betul Non Kunti yang menakut-takuti, menghantui Danu dan rekannya? Enggak bang. Sebenarnya saya lagi nunggu pacar saya. Oh, jadi Non Kunti tidak bermaksud ya sebenarnya ya? Tidak bang. Saya hanya berdiri. Nunggu seseorang atau kau nunggu sosok makhluk lagi saat itu? Saya nunggu pacar bang. Oh, jadi Non Kunti sebenarnya sedang menunggu sosok pacarnya. Sosok apa pacarnya Non Kunti? Sejenis pocong bang. Oh, iya. Jadi bisa besanan ya antara Kunti dan pocong atau pocong dan yang lainnya gitu ya? Iya. Oh, iya. Saya lagi LDR bang. Waduh, ternyata di bangsa sana pun ada istilah LDR ya? Iya bang. Oh, iya. Kenapa Non Kunti harus di malam hari mengganggu, menghantui bangsa manusia? Kenapa nggak tidak pagi hari saja di mall, di perkantoran, atau di tempat-tempat terbuka? Kan banyak tuh ibu-ibu pagi-pagi yang lagi jogging-jogging. Kenapa nggak dihantui saja gitu? Terserah saya dong bang. Mau di mana aja. Kok abang yang atur. Waduh, Abang ikutan saja. udah marah. Tidak. Terima kasih. Saya kayaknya tidak bisa ikut. Jadi tidak ada alasan lain tuh. Tidak ada bang. Mungkin hanya aktivitas Non Kunti itu di malam hari ya. Kebanyakan gitu bang. Karena kalau siang biasanya suka ikut syuting. Oh, jadi Hadir di konser-konser. ya. Masa hidup bang. Oh, jadi Non Kunti itu pernah hidup ya? Pernah bang. Oh, jadi hidup dulu baru mati gitu. Iya bang. Oh, kalau boleh tahu nih Non Kunti nih, biografi Non Kunti sedikit
kita jelaskan di sini ya. Boleh ya? Boleh. Non Kunti meninggalnya karena apa ya? Kebetulan saya keceklak sukro. Oh, jadi keceklak sukro itu berarti nginjek sukro, jatuh, meninggal. Kan bang, saya lagi makan indomie pakai sukro. Salah lagi bangsa manusia itu selalu so tahu ya. Sorry. Oke. Oh, jadi meninggalnya sebabnya itu ya, sehingga jadi Kunti gitu ya. Selama hidup di dunia, non Kunti itu sibuknya apa ya? Saya ngeditin baju bang. Oh, iya. Kebetulan saya tukang kredit. Abang nahan senyum ya? Senyum aja bang. Iya nih. Saya takut tapi saya tidak berani nampakkan wajah Anda gitu, karena ya bangsa manusia begini, kadang kita sombong, kita merasa hebat, merasa kuat, padahal dengan diamnya dia saja kita takut dengan Abang bakal jadi kayak saya. waduh, bener ya, kita bakal meninggalkan dunia ini ya. Iya bang. Hebat bener. Ada yang lagi bang, kayak lagu Noah. Oh, ternyata non Kunti bisa nyanyi juga atau dancer juga, karena kalau lagi di dunia kami itu lagi viral gitu, lagi viralnya ya joget-joget seperti itu gitu. Saya nggak suka TikTok bang, lebih ke Bigo. Kok Bigo? Ya. Boleh di podcast kami kalau bila mana non Kunti bisa bernyanyi atau dancer. Boleh tunjukkan? Kebetulan saya lagi sakit badan bang, baru turun gunung. Oh, jadi ada istilah silaturahmi turun gunung, naik gunung gitu ya. Kebetulan kemarin ada kopdar bang. Waduh, kopdar kuntilanak mana nih? Alam Raya bang. Wih, gila. Kebetulan dari Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Kebetulan saya juga koordinasi juga bang. Iya, boleh. Oh, jadi edukasi buat saya loh, saya tambah pengetahuan saya di dunia non Kunti loh ini. Ternyata ada kopdar juga ya. Ada bang. Oh. Ada kopdar gabungan kah? Ada bang. Oh, ternyata ada kopdar gabungan juga ya. Oh, atau selevel se-Indonesia ada juga? Ada bang. Oh, iya. Flashback ke pertanyaan sebelumnya dan jawaban dari non Kunti yang sudah disampaikan. Tadi saya pernah. Bang. Waduh, boleh. Saya tahu aja ini sponsor. Bisa minum dulu ya. Iya. Waduh, ini karomat nih, bekas Kunti nih. Oke, dari jawaban non Kunti tadi, saya dengar katanya non Kunti itu saat diceritanya Bang Dano itu sedang menunggu kekasihnya itu pocong. Kok kenapa? Berbeda jenis gitu pacarnya. Itu pacar saya bang, semasa hidup. Oh, ya kenapa nggak Kunti sama Kunti lagi gitu? SB dong. Iya. Perempuan. Abang jeruk makan jeruk nih ya. Waduh, iya. Bener, saya nggak kepikiran. Pinter ini ya. Takut saya. Non Kunti, iya. Tenang. Saya normal. Saya normal. Terima kasih banyak Non Kunti sudah hadir di podcast saya. Semoga tidak kapok, dan intinya dari klarifikasi ini, pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ternyata Non Kunti itu tidak bermaksud untuk mencelakakan atau mengganggu bangsa manusia gitu ya. Iya bang. Oh, jadi bangsa manusia itu sendiri berarti ya yang parno lah, ketakutan karena halusinasi mungkin ya. Maaf ya bang, saya sendawa. Iya. Makan. Iya. Oke, untuk penutupnya boleh Non Kunti menyampaikan pesan dan kesannya untuk bangsa manusia. Pesan-pesannya, sekuat imanmu, perbanyak ibadahmu, dan ingat Tuhanmu. Kami tidak bisa mengganggumu,
Oh, siap-siap, itulah pesan-pesan. Terima kasih banyak Non Kunti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah datang ke podcast kami. Di lain waktu kita akan undang lagi Non Kunti bila mana berkenan diundang kembali. Oke, terima kasih banyak untuk Non Kunti yang sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya hadir di podcast kami. Gitu. Saya ucapkan terima kasih. Maaf bang, saya nggak bisa salaman Wah, kenapa nih? karena virus di dunia abang lebih mematikan. Wow, pesanmu. Oke, itulah tadi perbincangan antara kami dengan sosok makhluk astral yang sudah mengganggu, menghantui saudara Danu di malam itu. Namun kesimpulannya adalah ternyata kita sebagai bangsa manusia jangan pernah takut, karena hakikatnya manusia adalah insan yang sempurna. Kekuatan ada dalam dirimu. Perkuat imanmu, perbanyak ibadahmu. Ingat, mereka ada di sekitar kita.